Jo, 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 Jo. Halo sahabat sentra, jumpa lagi di video berbagi bersama sahabat sentra. Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu seorang pengusaha bakso dari Cipanas. Nah, nanti kita akan cerita panjang lebar terkait dengan usaha baksonya itu seperti apa. Nah, baik, kali ini kita kedatangan tamu Kang Isui. Isui. Oke, siap Kang Lingga. Nah, ini baksonya itu bakso bulat atau bakso siomay atau bakso apa nih? Jadi ini kawan-kawan kan nanti bingung nih, ada di berbagai daerah nih. Oke. Baksonya itu bakso mie atau bakso apa, Isui? Iya, baik. Langsung ya. Langsung Isui. Kami ini bakso standar maksudnya bakso pada umumnya Kang Lingga. Bakso bulat. Bakso bulat ya. Betul. Yang bareng sama mie itu ya. Ya. Bihun, soun, sayuran toge ataupun sosis seperti itu. Sosin maksudnya. Sosin. Cesin kata orang Sunda. Gitu. Cesin ya. Nah, Mie bakso ya. mie bakso Mie bakso sekali ya. Nah, ini mie bakso ini udah berapa lama digeluti oleh Kang Isu ini? Kalau berbicara berapa lama, ini sejarah panjang. Sejarah panjang guys, Betul. kita simak guys sejarah panjangnya nih. Iya. Kali dari zaman Majapahit kali ya. Enggak juga. Enggak juga. Iya. Oh iya. Tapi saya sedikit berbagi tentang filosofi bakso ya. Oh, Apa itu bakso? boleh, Itu menarik ada, nih ya. guys, menarik. Oke, siap. Mungkin Gimana? ada sebagian teman-teman yang udah tahu atau mungkin sebagian belum tahu gitu. Tapi saya sedikit berbagi. Kenapa bakso itu ada di muka bumi ini? Menarik nih guys. Iya. Kenapa bakso ini ada ya? Ya. Kenapa ada? Saya dapat cerita dari literatur dan membaca beberapa artikel bahwa bakso ini awalnya itu dari Tiongkok, Cina. Oh, dari Tiongkok. Iya, sejarahnya ini bahwa ada dua sosok. Pertama nenek dan seorang cucu. Nah, dicerita bahwa nenek tersebut dia itu tidak bisa memakan daging. Nah, baik daging sapi maupun waktu di Cina sana sih yang umumnya daging babi seperti itu. Iya. Nah, intinya daging merah. Nah, Daging merah ya? Iya, betul. Oke. Si Daging nenek- segar maksudnya ya? Betul. Daging segar. Iya. Daging segar guys. Si nenek ini karena udah tua, jadi nggak bisa memakan daging secara langsung baik di sayur ataupun dibikin masakan. Kenapa itu? Ini Nah, apa ya? Alot. Mungkin alot, Jadi alot ya? mungkin seperti itu ya. Nah, karena saking sayangnya seorang cucu kepada neneknya, Oh, sayangnya cucu. si cucu ini berpikir bagaimana nih caranya nenek saya bisa memakan daging. Daging. Ya, terutama daging merah ya. Oke, Nah, cucu yang baik nih ya. baik karena Ya. dasarnya dari kasih sayang, Pak. Kasih sayang ke seorang nenek ya. Betul. Ya, bagaimana si neneknya ini pengen merasakan karena si neneknya kesulitan untuk memakan daging daging. Nah, merah sekaligus. dengan dengan idenya si Hmm. cucu ini, akhirnya si cucu ini menemukan bahwa daging tersebut bisa secara ini dihaluskan, dihancurkan. Iya. Saat itu dia hanya menggunakan besi dan semacam talenan kalau bahasa sekarang mungkin ya. Oke. Nah, ditumbuk, kemudian diberi sagu. Nah, dari situ diaduk lagi, diberi beberapa bumbu rempah. Kemudian diaduk sampai seperti kalis gitulah, adonan gitu. Akhirnya oleh si cucu itu dibikin bulat-bulat. Oke, sampai kalis sama si cucu sampai lengket-lengket gitu. Iya, bikin bulat-bulat betul. gitu. Ya, akhirnya jadilah di adonan tersebut direbus sampai matang. Akhirnya si nenek tersebut bisa makan daging. Nah, di sini si cucu merasakan bangga. Bangga. Si neneknya merasa senang. Kita bisa makan daging, walaupun bentuknya dalam bentuk bakso. Nah, saya mau sedikit cerita. Ya. Bakso ini kasih sayang, berdasarkan filosofi kasih sayang. Kasih sayang. Makanya saya nggak ragu, beberapa teman-teman yang jualan bakso pasti stabil, Penuh dengan kasih sayang. penuh kasih sayang. Oke, guys. Itu Jadi, teman-teman filosofinya cerita tadi dari Ya. si nenek dari Tiongkok ya, dan Betul. seorang cucu. Bagaimana seorang cucu ini ingin berbakti kepada neneknya Betul agar bisa sekali ya. makan daging. Ya, Ya, diolahlah menjadi bakso. bakso. Nah, filosofinya siapa yang mau makan bakso itu adalah orang yang penuh dengan kasih sayang.
Ya, nah tapi datangnya ke Indonesia saya belum tahu, belum dapat itu. Oke. Nah selanjutnya kalau bercerita sejarah tentang kami, Ya, kenapa memilih bakso nih, Kak Isu apa? nah kalau cerita dari almarhum bapak saya bahwa bapak saya itu waktu masih bujangan, dia itu ingin berusaha, ketemulah sama seorang pengusaha bakso. Gitu masalah. Iya, bapak saya bekerja, tapi bapak saya sambil belajar di situ. Iya. Jadi bapak saya tidak hanya bekerja, tapi dia Belajar juga membuat bakso. iya sampai sama pengusahanya, pengusahanya itu bapak saya nggak digaji, nggak di ini. Ya intinya disusahkan lah. Tapi bapak saya tidak menyerah. Ya. Akhirnya setelah beberapa tahun ketemu ilmunya, akhirnya bapak saya mandiri sendiri. Mandiri sendiri ya. Betul, bisa berjualan bakso secara mandiri. Nah, Ya. awalnya itu ya sama, belanja, terus diolahnya sama kayak si cucu tersebut. Belum ada mesin mas, kan? Oh, masih dipukul-pukul Ditumbuk. gitu, tumbuk. Iya. Oh, iya. Saya ngalamin waktu itu saya masih. Nah, itu kawan-kawan sahabat sentra. Kita sudah berbincang-bincang dengan Kang Isui tadi ya. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita selalu terus ikhtiar, terus berusaha, pantang menyerah untuk melakukan pengembangan di usaha kita. Nah, nanti kita akan lanjut di video-video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe. Wujudkan mimpimu, raih prestasimu, semangat!